Selamat malam, Permisa. Saya memang biasanya eh, membuat tayangan ini malam hari, ya. Dan ini adalah seri yang ketiga. Sebetulnya seri ketiga ini pernah saya upload juga, tetapi saya revisi, maka akan saya upload juga ini lalu yang kemarin yang pernah saya revisi, yang pernah saya tampilkan sebelumnya, upload sebelumnya akan saya delete ya. Eh, kita mulai dengan pembahasan kita tentang ISO 50001 Energy Management. Ya. Mengapa kita perlu menerapkan atau memilih ISO 50001 Sistem Manajemen Energi? Nah, pertanyaan ini penting karena jika kita tidak paham betul, maka kita tidak akan termotivasi, tidak akan cukup termotivasi. Dan kalau kita cuma memahami hanya sekedar sertifikasi, kita juga tidak serius, ya. Banyak di Indonesia kita mengambil standar ini standar itu hanya sekedar untuk formalitas, hasilnya sebetulnya tidak efektif, uh, karena sekedar hanya untuk sertifikat saja. Nah, kalau kita lihat bahwa selama ini saya sudah 10 tahun lebih berkecimpung di bidang energi efisiensi, membantu industri-industri, dan umumnya ya, penerapan energi efisiensi industri umumnya pendekatannya adalah pendekatan project atau ad hoc approach. Itu yang selama ini puluhan tahun berjalan di Indonesia, sekitar mungkin 20 tahun ya, berjalan di Indonesia seperti itu, ad hoc project. Apa yang dimaksud dengan ad hoc approach atau pendekatan project ini? Jadi begini ceritanya, kalau di industri itu konsumsi energi yang dianggap boros atau biaya energi dianggap tinggi di sini, cost hike audit, maka hasil dari audit ternyata cost hike, jadi biayanya adalah tinggi, ya. Maka beberapa rekomendasi audit yang nilainya tinggi, ya, itu diimplementasi, ya, diimplementasi sehingga dari hasil audit energi, ya, dari hasil audit energi sehingga biaya energi akan turun signifikan. Hasil dari implementasi dari beberapa rekomendasi yang nilainya tinggi, ya, nilai energy savingnya besar. Yang biasanya juga nilai implementasinya pada umumnya besar juga, walaupun tidak selalu. Tidak selalu yang energy savingnya besar itu membutuhkan investasi besar. Kadang-kadang bisa dicapai tanpa investasi atau zero investasi. Nah, dengan demikian maka konsumsi energi akan turun sampai suatu titik di mana cukup rendah sehingga ini dikatakan konsumsi energi under control, ya. Ini di sini work cutting some investment, jadi waste cutting some investment dengan adanya pemotongan rugi-rugi energi, maka diperoleh, ya, pemotongan rugi-rugi energi dengan cara melakukan investasi. Nah, nggak lama kemudian, berapa bulan kemudian atau setahun kemudian, maka karena project sudah selesai, implementasinya sudah selesai, pemasangan mesin sudah selesai, tiba-tiba business as usual, konsumsi energi balik ke seperti biasanya lagi, tinggi lagi, naik lagi, ya kan? Naik lagi. Ya, ini mungkin setahun kemudian. Lalu perusahaan akan membuat audit energi lagi, mengadakan kegiatan audit energi lagi, lalu ditemukan lagi beberapa peluang-peluang yang membutuhkan biaya tinggi, lalu dilakukan investasi lagi, lalu biaya energi turun lagi. Nah, pendekatan project ini, ya, disebut ad hoc approach. Ad hoc approach ini kondisinya adalah konsumsi energi naik turun. Ketika dia sadar, ketika dia menerapkan ini itu di bidang energi efisiensi, konsumsi rendah. Tapi nggak lama kemudian akan naik lagi. Jadi fluktuatif, ya, sifatnya fluktuatif. Ya. Sebaliknya, kalau kita pendekatan adalah sistem, bukan investasi, bukan hanya meng-hire 1-2 orang yang ahli, tetapi pendekatannya sistem di mana
keterlibatan semua orang, keterlibatan organisasi dari puncak sampai di bawah itu terlibat semua. Maka apa yang kejadiannya mirip dengan ad hoc approach, dimulai dari ketika biaya energi dirasa tinggi, lalu komitmen muncul dari senior manajemen, top manajemen, memiliki komitmen di bidang energi, melakukan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan energi, diantaranya adalah melakukan energi efisiensi. Sehingga pelan-pelan awalnya ada dimulai dengan initial saving, ada penghematan sedikit demi sedikit. Makin lama terus penghematannya terus berjalan bersama berjalannya tahun, ya. Sehingga lama-kelamaan itu akan menjadi budaya, becomes company culture. Nah, ini kalau sistem bedanya di situ. Energy saving menjadi budaya. Karena pendekatannya juga bukan project, tetapi sistem. Keterlibatan seluruh orang secara terstruktur, ya, programnya secara terstruktur, dan keterlibatan seluruh orang di organisasi dari atas sampai ke bawah di semua lini, sehingga terjadilah budaya. Nah, kalau sudah budaya efisien itu berjalan, maka energy saving itu akan continuous, ya, akan berkelanjutan. Jadi penerapan ISO 50001 ini jauh lebih efektif, ya. Ya, karena kita memastikan bahwa menghemat energi adalah urusan semua orang. Lalu kita juga memastikan keterlibatan dan komitmen dari top manajemen. Adapun kalau setelah itu kita mau mengambil sertifikasi, itu hanya ekstra aja. Manfaat ekstra karena akan adanya pengawasan dari lembaga sertifikasi dan ada pengakuan dari pihak eksternal karena kita sudah tersertifikasi. Tapi kalaupun kita tidak tersertifikasi ISO 50001, penerapan sistem ini jelas akan cukup untuk mendatangkan keuntungan dari sisi terbentuknya budaya energy saving di perusahaan. Jadi sertifikasi itu hanya manfaat ekstra. Baik. Seri ISO 50001 itu ada beberapa, ada 50001 ya, Energy Management System. Ini awalnya di launching 2011, menjadi SNI ISO 50001 tahun 2012, dan sampai sekarang tahun 2018 sudah di ratifikasi, sudah diperbaiki lagi, diterbitkan yang versi 2018. Lalu ISO 50002 tahun 2015 itu adalah audit energi. ISO 50006 tahun 2015 itu terkait dengan mengukur kinerja energi dengan energy baseline dan energy performance indicators. Itu ISO 50006. Jadi ini adalah keluarga dari seri ISO 50001. Sama dengan standar ISO yang lain, maka sistem ini berdasarkan pada konsep sederhana yaitu PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act, ya. Di mana sistem ini adalah suatu kumpulan dari suatu kegiatan yang berupa siklus, dimulai dari perencanaan atau plan, lalu do, dikerjakan, check, dievaluasi, dan ada action dari manajemen. Yang tergolong kepada act itu adalah misalnya top management commitment, energy policy, ini adalah terkait dengan act nih. Energy policy, management responsibility, top management, management representative, dan seterusnya. Lalu yang tergolong kepada plan itu melakukan energy planning, lalu terkait dengan legal dan other requirements, ya, terkait dengan aturan main, perundang-undangan, dan lain-lain. Lalu energy review, membuat energy baseline, menentukan energy performance indicators, menentukan energy objective, target, ya, dan action plan. Ini energy planning. Sedangkan yang terkait dengan check itu adalah operasinya, audit biasanya, audit, ya. Ini checking, ya, terkait dengan monitoring, measurement, dan analysis, evaluation and of compliance, internal audit of energy management system, non-conformity correction action,
dan control of record. Sorry tadi ada yang kelewat do di sini. Jadi planning adalah ini, yang termasuk do adalah implementation dan operation, lalu training dan awareness, communication, documentation, operational control, ya, design, procurement of energy services, product dan equipment energi. Ini adalah terkait dengan do. Nanti kita akan jelaskan mungkin pada sesi-sesi berikutnya detailnya. Sedangkan check adalah yang terkait dengan review, ya, termasuk internal audit di situ, non-conformity, correction, monitoring, checking dan lain-lain. Lalu yang tergolong act ini adalah ini, management review, input to management review, sehingga dari hasil management review itu akan muncul energy policy, akan muncul management responsibility. Nah, demikian siklus ini berputar terus. Ini yang dinamakan dengan memunculkan apa yang dikatakan continuous improvement atau perbaikan secara berkelanjutan. Secara umum ada 6 konsep kunci, secara ringkas saja. Ada 6 konsep kunci untuk menjalankan ISO 50001 ini yang terkait dengan PDCA tadi. Pertama adalah komitmen, ya, tugas dan tanggung jawab. Ya, ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Komitmen dari top management sampai ke bawah. Lalu yang kedua adalah yang terkait dengan significant energy use atau pengguna energi signifikan. Harus ditentukan ini. Kita harus menentukan, harus mencari siapa saja yang menjadi significant energy use-nya. Lalu yang ketiga adalah menetapkan energy performance indicators, indikator kinerja energi. Yang keempat adalah menemukan daftar-daftar peluang penghematan atau peluang peningkatan kinerja atau daftar peluang penghematan energi. Yang kelima adalah pengendalian operasi. Yang keenam adalah energy review, manajemen review atau peninjauan ulang. Nah, kalau industri menerapkan 6 konsep kunci ISO 50001 ini, maka dia sudah menjalankan PDCA. Ini adalah elemen-elemen penting dari PDCA, ya. Yang akan nanti kita akan rinci satu-satu, ya. Yang menjadi bagian-bagian penting dari PDCA ini, ya. Baik, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya.